Shalom, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua, keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar di pagi hari ini? Pasti oke dan luar biasa. Saudara diberkati, saya diberkati, kita semua diberkati. Terpujilah nama Tuhan. Kita berjumpa lagi di hari ini dalam edisi Sabda Pagi di hari Senin tanggal 26 Juni tahun 2023. Jemaat yang diberkati dan dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari berdoa. Ada hari yang baru untuk kami Bapa di sorga di pagi hari ini. Kami percaya itu Engkau siapkan untuk kami, karena kasih dan cinta-Mu yang boleh kami nikmati di sepanjang kehidupan kami. Dengan penuh kerendahan hati Tuhan, kami datang kepadamu mengucap syukur berterima kasih untuk kebaikan-kebaikan Tuhan yang boleh kami nikmati, sehingga kami boleh diberikan lagi nafas hidup yang baru untuk menjalani hari yang baru di hari Senin ini. Bapa di sorga, kami datang kepadamu dalam rangka membawa semua rencana-rencana hidup kami di sepanjang hari ini. Biarlah Tuhan akan campur tangan, bahkan memberkati semua usaha dan kerja kami. Seluruh kehidupan kami Bapa, kami taruh ke dalam tangan kasih-Mu, dan biarlah firman-Mu yang akan kami baca sebentar akan menuntun kami, menjaga kami, memberikan kami petunjuk untuk tahu membedakan mana yang baik, mana yang Engkau kehendaki kami lakukan. Terima kasih Bapa, kami sedia membaca firman-Mu dan merenungkannya bersama di pagi hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan, Juru Selamat kami, firman kehidupan, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini mengajak kita membaca dari kitab Perjanjian Baru, 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang kedua hingga yang ketiga. Demikianlah firman Tuhan. Yesus Kristus batu penjuru, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Jemaat yang diberkati Tuhan, keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Tema perenungan kita pada hari ini yaitu jagalah kemurnian iman. Jemaat yang diberkati Tuhan, adalah suatu keindahan dan kebahagiaan ketika kita hidup dengan tetap menjaga kemurnian iman kita kepada Yesus Kristus. Alkitab mencatat bahwa dosa merampas kemurnian iman orang percaya di saat apa? Di saat ia lemah dan tak berdaya. Lemah dan tak berdaya karena apa? Karena beratnya pergumulan dan permasalahan. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus, saat ini dengan kemajuan zaman yang sangat pesat dan luar biasa, terlalu banyak menawarkan kepada kita manusia godaan-godaan yang memikat dan yang mempesona oleh keindahan dan kenikmatan yang sesaat. Kita manusia banyak kali kehilangan kemurnian hati dan kita tidak peka lagi untuk bisa membedakan mana yang benar atau mana yang salah, mana yang baik atau buruk dari yang ditawarkan. Karena apa? Karena hasrat dan keinginan daging kita
menguasai serta menjerat manusia, sehingga manusia semakin jauh dari iman kepada Tuhan Allah. Begitu kuat dan keras kita manusia berjuang untuk bisa kembali pada kemurnian iman. Ada banyak upaya-upaya dilakukan untuk memurnikan diri dari berbagai bentuk dosa dan kejahatan. Dan banyak juga upaya-upaya gereja seperti saat ini di Sabda Pagi akan mengembalikan kemurnian iman umat dengan pemberitaan, pengajaran firman Tuhan Allah dalam berbagai cara dan upaya, dalam berbagai bentuk tanpa lelah yang telah dilakukan. Sekalipun tak bisa dipungkiri bahwa buah dari pemberitaan dan pengajaran yang disuarakan masih jauh dari harapan. Jemaat yang diberkati Tuhan, saat ini semakin banyak orang sulit menerima ajaran yang murni dengan berbagai macam alasan, antara lain alasan ketersinggungan. Mengapa? Karena kadang-kadang atau banyak kali nasihat yang keras, nasihat yang menampar segelintir orang, walaupun dengan maksud untuk memperbaiki kelakuan mereka, perilaku mereka, tapi mereka tersinggung dan tidak mampu menerima. Untuk itu, gereja diharapkan harus mampu melakukan itu, supaya kemurnian iman, jemaat dan umat tetap terjaga, sehingga kebaikan Tuhan Allah bisa dinikmati dan bukan penghukuman yang akan kita rasakan. Jemaat yang diberkati dan dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini berbicara tentang kemurnian iman. Kemurnian iman ini digambarkan seperti seorang bayi yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani. Gambaran tentang seorang bayi yang tidak sabar dan sangat lahap meminum air susu ketika sudah waktunya tiba. Rasul Petrus pada pagi hari ini berbicara tentang bekerjanya firman Tuhan Allah untuk pembaharuan umat. Rasul Petrus mendorong mereka yang baru dilahirkan kembali itu seperti seorang bayi untuk merasakan dahaga yang sehat terhadap firman. Sebagaimana gambaran seorang bayi terhadap air susu tadi, maka air susu yang murni dan yang rohani menunjukkan kepada firman. Susu menunjukkan kepada firman, sedang murni menunjukkan kepada firman Tuhan Allah yang tidak bercampur dengan kesalahan. Makanya sebagai orang percaya, hendaklah kita semua selalu haus akan pelajaran rohani yang benar. Apakah itu? Pelajaran rohani tentang firman Tuhan Allah, sehingga kita merasakan kebaikannya. Hendaklah semua orang Kristen selalu haus akan air susu yang murni, air susu yang suci, yaitu firman Tuhan Allah, supaya tumbuh subur dan berbuah keselamatan. Dan sebagai keluarga Kristen, jadilah seperti apa yang digambarkan oleh firman hari ini, bahwa firman hari ini mengajar kita susu murni yang adalah firman Tuhan Allah itu harus kita rasakan sebagai sebuah dahaga. Kita bangkitkan rasa lapar, kita bangkitkan rasa haus untuk firman Tuhan Allah, supaya terus dijaga dan tidak akan pudar dan padam, sehingga kita untuk terus dan selamanya akan tetap berfokus pada firman Tuhan Allah yang mendatangkan keselamatan, terlebih jaminan kepastian hidup kekal. Karena itu, jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita menjaga kemurnian iman dan kita mengecap kebaikan Tuhan Allah di setiap waktu hidup kita. Amin. Mari berdoa. Terpuji Engkau Bapa di sorga,
Di saat ini kami boleh mendengarkan firman-Mu, dan biarlah Tuhan kami percaya firman-Mu mendapat tempat dalam hati, pikiran, bahkan jiwa kami, dan akan menuntun perjalanan hidup kami di sepanjang hari ini. Terpuji nama-Mu Bapa di sorga, ini doa kami. Biarlah iman percaya kami semakin dimurnikan oleh Tuhan Allah untuk semakin bertumbuh, berkembang, menjalani hari-hari hidup kami ke depan. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Demikianlah Sabda Pagi di hari ini. Kita berjumpa kembali pada Sabda Pagi di lain waktu. Tuhan mengasihi saudara, Tuhan mengasihi kita semua. Terima kasih. Firman Tuhan berita hidup, terang hijau.